Yo, what's up guys? Welcome back to Best in YouTube channel sama gue Malvin. Dan di tangan gue, aduh, sini, dan, gantian. Perut gue sakit banget. Tolong, udah lu kerjaan lu yang syuting. Lah. Kalau jelek lu gua potong aja lu ya. Ya. Hai guys, welcome back to Best Indotech YouTube channel. Dan kali ini bersama gue Daniel. Malvin kebetulan tadi lagi berhalangan, jadi gue akan menggantikannya sebagai host untuk kali ini. Anak baru. Oke, di tangan gue saat ini sudah ada salah satu smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A72 yang di-launching pada tanggal 17 Maret lalu. Mungkin ada teman-teman yang juga sempat nonton launchingnya secara live virtual. Kita bahas bareng-bareng HP-nya di sini. Samsung ngeluarin 3 varian terbaru untuk seri Galaxy A, yaitu A32, A52, dan yang gue pegang ini, seri tertinggi A72. HP baru ini baru gue coba seharian, dan ada 5 hal penting yang harus gue share ke kalian di video hands-on ini. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Pertama, gue ingin bahas desainnya dulu. Samsung Galaxy A72 punya 4 varian warna, yaitu Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White, dan Awesome Violet. Pas gue cek di website resminya tanggal 22 Maret 2021 lalu, untuk varian storage 256GB cuma ada pilihan warna hitam dan putih aja. Sedangkan untuk storage 128GB ready untuk semua warna. Berikut adalah dimensi dari Samsung Galaxy A72. Secara ukuran sebenarnya tergolong standar HP zaman sekarang. Dan kalau di-compare dengan HP daily driver gue, Samsung Galaxy S10 Plus, HP ini lebih lonjong. Dan buat gue yang suka pakai celana skinny, ini nyesek banget di paha ya. Apalagi pas duduk. Kayak nusuk-nusuk ke bagian itu. Gitu ya. Bagian apa ya? Itu. Untuk ketebalannya sendiri, ini sih cukup nyaman ya. Tebalan enggak, ketipisan juga enggak. Jadi pas lah, 11-12 lah sama S10 Plus. Sekarang kita lihat ke bagian desain belakangnya. HP ini punya bahan bodi sejenis plastik atau bahasa kerennya polikarbonat dengan finishing matte. Jadi nggak licin dan nggak mudah meninggalkan fingerprint. Di bagian atasnya ada area kamera yang desainnya sama dengan seri Galaxy A52 atau kalau kata Malvin tuh mirip S21 katanya ya. Sayang aja ini kamera bump-nya bikin HP jadi goyang-goyang kalau ditaruh di meja. Nanti penjelasan lengkapnya gue bahas di segmen kamera aja ya. Sekarang kita lihat sisi HP-nya dulu. Di sisinya ini menggunakan bahan plastik dengan finishing glossy. Jadi premium ya, kalau dilihat, dipegang juga ini mirip banget sama besi. Dan kalau misalnya kita lihat dari samping kanan, kalau dari gue samping kanan, ini ada tombol volume ya, volume up and down, dan di bawahnya ada tombol power. Untuk sisi kirinya ini polos aja, nggak ada apa-apa. Untuk di atas ada SIM tray di sebelah sini. Kalau dari gue ini di sebelah kanan ya. Di sampingnya ada kayak bolongan kecil gitu, itu buat ejector SIM card-nya. Dan di sampingnya lagi di sebelah kanannya ini ada untuk microphone. Dan untuk bagian bawahnya di sini ada audio jack 3,5 mm. Ini jarang ada di HP sekarang nih. Kenapa HP sekarang tuh banyak yang nggak pakai beginian? Aduh. Dan di sampingnya ini ada speaker. Nanti speakernya gue kasih tahu. Ini pakai speaker stereo. Dan di sini juga ada port USB-C. Ya, ini udah menggunakan USB-C. Next adalah performanya. Tapi sebelum kita masuk ke performa, gue akan menjelaskan spesifikasi dari Samsung Galaxy A72 ini. Prosesor dari Samsung Galaxy A72 menggunakan Snapdragon 720G octa-core, RAM 8GB, dan ada 2 pilihan storage, yaitu 128GB dan 256GB. Sedangkan untuk baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh dengan super fast charging 25W. Untuk OS-nya menggunakan Android 11 dengan One UI 3.1. Nah, ini dari segi spek ada yang menarik perhatian gue, yaitu prosesornya ya. Galaxy A72 ini memakai prosesor Snapdragon 720G. Sedangkan kalau kalian ingat dulu tuh, Galaxy A71 generasi sebelum ini pakai 730G. Yang kalau dilihat dari kode modelnya 730G itu seharusnya lebih baru dan lebih baik. Tapi pas gue lirik lagi lebih dalam, ternyata 720G yang ada di sini
CPU processing speed-nya lebih cepat, sedangkan seri 730 clock speed-nya yang lebih cepat. Nanti gue bahas lengkapnya di full review aja ya. Kalau di sini nanti malah kelamaan lagi hands-on-nya. Oke, sekarang tes performance lewat benchmark menggunakan Antutu di ruangan ber-AC. Tes pertama kali gue mendapat total skor 251.190. Sedangkan untuk tes kedua menggunakan 3D Mark Wildlife, skor yang didapat adalah 824. Saat gue tes game seperti CODM dan Wild Rift, HP ini kuat untuk mengangkat game dalam settingan grafis di high. Contohnya, untuk CODM settingan defaultnya itu ada di high, dan saat gue mainkan, ini lancar-lancar aja ya. Untuk Wild Rift juga sama, gue dapet di high definition. Saat gue main, sama, lancar juga. Jarang banget gue menemukan FPS drop. Nah, beda cerita nih kalau misalnya gue mainin Genshin Impact di HP ini. Di game ini, gue hanya mendapat settingan default di low, dan saat gue mainkan, sering banget FPS drop. HP juga jadi panas. Panasnya itu kumpul cenderung di bagian atas ini. Lo bisa lihat. Gue merasakan ada sedikit hangat di sebelah sini, dan di belakangnya itu sekitar sini, guys. Lanjut, gue mau bahas layarnya. Galaxy A72 ini punya layar 6,7 inci Super AMOLED, 90 Hz, dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan rasionya itu 20:9. Kecerahan layarnya sendiri bisa diatur hingga 800 nits yang cukup terang jika digunakan untuk outdoor. Menurut gua, Samsung saat ini jadi salah satu produsen layar terbaik di pasaran smartphone. Ada yang setuju? Nggak setuju? Nah, it's okay. Terbukti dari AMOLED di Galaxy A72 ini. Ini warnanya akurat, terus dari kecerahannya tuh menonjol sekali ya warnanya. Dan warna gelapnya ini, karena ini AMOLED, itu benar-benar gelap. Jadi nggak sembarangan mau gelap, tapi ada terang-terangnya dikit, nggak kayak gitu. Jadi beda kayak LED yang biasa, ataupun LCD. Nah, karena kecepatan refresh rate-nya hingga 90 Hz, jadi gerakan interface juga terlihat halus. Sebenarnya ada versi layar yang 120. Tapi sesuai dengan presentasi Samsung kemarin, versi layar ini hanya ada di Galaxy A52 yang 5G. Yang notabene nggak dijual di Indonesia. Fix me if I'm wrong ya. Sekalian ngomongin layarnya, HP ini punya teknologi on-screen fingerprint yang optical ya, bukan yang ultrasonic kayak di HP flagshipnya. Dan saat gua tes fingerprintnya, ini masih sama dengan generasi yang A71, jadi belum ada peningkatan yang signifikan. Pembahasan keempat adalah kameranya. Galaxy A72 ini menggunakan konfigurasi quad kamera dengan spesifikasi 64 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel makro. Yang paling terbaru ada di 8 megapiksel telefoto. Jadi semua kamera di A72 ini fungsional ya. Nggak kayak yang kemarin-kemarin kan kayaknya gimmick tapi nggak gimmick gitu. Dan begini kira-kira hasil foto dan videonya. Jadi ini adalah hasil rekaman video dan suara menggunakan Samsung Galaxy A72. Saat ini gue menggunakan lensa wide angle atau lensa utama dengan resolusi Ultra HD 30 fps. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini sudah lumayan stabil ya, karena Samsung menyematkan OIS di HP ini. Kalau misalnya teman-teman ingin mengubah OIS-nya jadi lebih stabil begitu, di sini juga ada fitur Super Steady yang merupakan OIS secara digital.
Tapi dengan catatan kita harus mengubah resolusi menjadi Full HD 30 fps terlebih dahulu. Dan ini adalah hasil video menggunakan lensa ultrawide. Dan ini adalah hasil video menggunakan lensa telefoto. Kelihatan ya bedanya, ada perubahan detail, perubahan warna, dan sebagainya. Oke guys, ini adalah hasil kamera depan atau kamera selfie dari Samsung Galaxy A72 menggunakan resolusi Ultra HD 30 fps. Di kamera depan ini tidak ada OIS seperti kamera belakangnya ya. Jadi hasilnya seperti ini kira-kira. Oh ya, untuk full reviewnya nanti gue akan menjelaskan lebih detail tentang kameranya, so tunggu aja videonya. Oke, pembahasan terakhir. Ini fitur andalan dari Samsung Galaxy A72. Yang pertama, itu ada IP67 Water and Dust Resistant. Saking andalannya, fitur ini tuh sampai dijadiin tampilan banner di halaman web Galaxy A72. Segitu ya bun ya? By the way, sertifikasi IP67 ini menunjukkan bahwa HP mampu menahan berbagai material padat dan debu, serta dapat bertahan bila masuk ke air sedalam 1 meter selama kurang lebih setengah jam. Dan juga, gue mau menegaskan kalau water and dust resistance di HP ini tidak direkomendasikan untuk nyelam di kolam ya, walaupun tadi bisa, apalagi laut. Tapi buat menahan cipratan air dan hujan, it's okay. Membersihkan HP menggunakan high water pressure seperti kucuran air, ya, yang buat keran kalau misalnya lu cuci gitu. Pakai shower, itu juga tidak dianjurkan sama sekali. Oke, yang kedua adalah stereo speaker. Akhirnya nih ya, seri Galaxy A ini punya stereo speaker. Sebelumnya kan belum ada tuh. Dan dua speaker ini terletak di bagian bawah, ada di sebelah sini. Dan satu lagi menyatu dengan earpiece. Audionya juga didukung dengan Dolby Atmos, sehingga menghasilkan efek suara yang lebih luas saat digunakan mendengar lagu, nonton film, atau bermain game. Oke, sebelum closing, gua pengen share daftar harga Samsung Galaxy A72 ini. Untuk varian 8128GB harganya Rp5.999 juta dan versi 8256 harganya Rp6.399 juta. Kalau dilihat dari harganya, dengan uang 5-6 jutaan ini kompetitornya adalah Xiaomi Mi 10T. Ya, tapi balik lagi dengan kebutuhan orang masing-masing ya. Beda-beda. Secara style, A72 ini menarik karena mirip S-Series. Kalau kalian tertarik untuk beli, bisa cek link pembelian lengkap dan promo pre-ordernya yang akan gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi langsung cek aja. Itu dia hands-on Samsung Galaxy A72. Nextnya kita akan share full review setelah dites lengkap. Nah, ini gua udah nggak sabar nih ya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe ke channel kita, Best Indotech, biar nggak ketinggalan. Oke, kalau lu suka video ini, klik tombol like-nya, sekalian nyalahin loncengnya, dan jangan lupa tuliskan komentar tentang Samsung Galaxy A72 di comment section. Thank you guys, kita ketemu di video selanjutnya. Pegel. Kerja lagi. Kerja. Udah kok. 5.000 mAh dengan super fast charging. Aduh, nah apa sih? Audio jack 3,5. Aduh, udah bagus loh.